Saya sangat semangat bisa fellowship dengan banyak saudara-saudari. Saya mau mengajak kita semua di sini untuk bisa senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudari kita yang sudah melayani kita. Baik itu usher, mari kita terima kasih. Juga pemimpin pujian, mari kita berterima kasih juga, bersyukur. Digital ministry, yang diparkir semuanya. Kalau Anda ketemu dengan mereka, saya mengajak kita semua di sini untuk bilang terima kasih ya. Thank you, karena kalian sudah dari pagi datang melayani. Dan saya rasa sangat baik untuk kita semua di sini bisa senantiasa melakukan itu. Amin. Karena kadang-kadang kita bisa sangat gampang take our brothers and sisters for granted. Ya, dan saya berharap kita semua di sini terutama di dalam bulan kita belajar more than the conquerors. Lebih daripada pemenang. Kita semua di sini bisa punya attitude, sikap betul-betul lebih daripada pemenang. Amin. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita di sini membangun satu sama lain. Kita bukannya hisap orang ya, buat orang kering, tapi kita di sini datang justru bisa lebih dari pemenang, bukan pecundang. Amin. Dan saya berharap bulan ini waktu kita belajar sama-sama dari buku Roma, Tuhan akan bekerja, firman Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja, supaya setiap kita di sini bisa diubahkan menjadi pemenang. Amin. Saya mau ngajak kita semua untuk berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa kami bisa berkumpul bersama-sama pada siang hari ini Tuhan. Untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan betul-betul Tuhan mengesampingkan hal-hal yang tidak lebih penting dalam hidup kami. Dan hanya tertuju kepada Engkau saja. We want to worship you. We want to thank you. We want to love you. Dan biarlah Tuhan hari ini semua kami memberikan hati, pikiran kami sepenuhnya kepada apa yang Engkau ingin bicarakan kepada kami. Sertai hamba-Mu supaya firman ini bisa sampaikan bukan hanya kepada pikiran tapi hati daripada kita semua di sini. Terima kasih Tuhan, kami percaya roh Engkaulah yang memimpin dan bekerja. Dan biarlah Tuhan kehendak Engkau yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya hari ini adalah From Brokenness to Wholeness. Ya, buku Roma adalah buku yang luar biasa. Saya masih ingat waktu kali pertama saya baca buku Roma, terus terang saya anggap ini berat sekali ini. Seperti kalau kita lagi kuliah baca buku textbook ya berat banget, kita baca nggak bisa langsung ngerti. Kalau buku Injil kita baca itu cerita tentang Yesus bersama muridnya, terus kemudian Yesus dengan si pelacur, enak dalam bentuk narasi. Tapi Roma ini kayak pakai bahasa hukum. Dan kalau kita lihat di buku Roma, memang sepertinya bahasa hukum, di mana Tuhan mau tunjukkan kepada pembaca daripada buku Roma bahwa Anda memang bersalah. Ada beberapa pertanyaan yang betul-betul kalau kita baca itu kita nggak bisa jawab, artinya kita udah tertuduh, kita udah salah. Jadi memang bahasa hukum, tetapi juga ini banyak dipakai oleh pendeta-pendeta dan memakai ini menjadi bahasa teologianya gitu. Seperti justification, you are justified. Anda dibenarkan sehingga Anda di-redeem. Kita baca ini kemudian kita bilang ini terlalu banyak konsep ini. Yang membuat kita kadang-kadang tidak menggali secara dalam padahal ini penting banget. Terutama bagi kita kalau kita mau menjadi more than a conquerors. Lebih daripada pemenang. Ini buku yang menurut saya sangat kaya, sangat luar biasa. Dan saya mengajak kita semua di sini untuk bulan ini, jangan kita anggap ini biasa-biasa. Study it out, diskusikan itu, semangat, biarkan Tuhan bicara kepada kita semua di sini. Amin. Ini kenapa saya sebut judulnya From Brokenness to Wholeness. Karena memang betul-betul kalau kita baca buku Roma 3, pasal yang pertama menunjukkan seberapa brokennya kita. Seberapa rusaknya kita, seberapa hancurnya kita semua di sini. Tapi kemudian sampai berjalan kita mulai baca di pertengahan pasal 3, 4 dan 5, sepertinya kita bisa lihat kebaikan Tuhan.
We start seeing good news di sana. Dan kadang-kadang kita nggak bisa appreciate good news, kabar baik itu, Injil itu, kalau kita tidak lihat bad newsnya, seberapa badnya gitu. Saya ambil contoh, saya kalau ke Singapura, itu saya lihat orang macet sedikit ngomel-ngomel, ngeluh. Terus mereka bilang sama saya, kok Anda tenang sekali? Saya bilang, come to Jakarta. Datang ke Jakarta. Nah, ada orang Singapura, saya ajak ke Jakarta. Begitu datang ke Jakarta, kena macet 2 jam. Kena macet 4 jam. Begitu balik ke Singapura, bersyukur langsung. Langsung bilang, wow, this is good. Yang dulunya komplain this is bad, sudah bisa lihat jadi this is good. Karena sudah ada kontrasnya bad news. Dan kadang-kadang we take the goodness of God, kadang-kadang kita ambil good news itu secara biasa-biasa, karena mungkin kita lupa how bad, how broken kita sebenarnya. Saya sendiri secara pribadi harus senantiasa mengingatkan how good kita di God's Kingdom. Seberapa baiknya, luar biasanya kita itu bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak kita dalam perjalanan itu. From brokenness to wholeness. Wholeness itu utuh. Bukan perfect. Wholeness itu utuh. Dari kita broken pieces sekarang sudah jadi utuh. We are not perfect. Hanya Tuhan yang perfect. Nah, saya mau ngajak kita dalam perjalanan ini dan kita mulai dari kita bisa ngerti, appreciate bad news itu seperti apa. Untuk kita bisa appreciate. Saya mau mulai yang pertama yaitu bad news. Nah, waktu saya bicara bad news ini, benar-benar saya mau kamu feel bad. Jadi tolong bantu saya untuk bisa meyakinkan kamu supaya kamu feel bad. Oke? Okay? Nanti waktu lagi poin saya kedua tentang good news, ya kamu lebih happy dikit. Oke? Okay? Nah, Pendeta Frankie sudah bicara minggu yang lalu tentang the power of the gospel. Bagaimana Injil itu kabar baik ya. Gospel itu good news. Apa luar biasanya itu. Tapi saya mau bawa kita untuk bisa ngalamin namanya bad news itu. Saya ini adalah pendosa yang sudah diampuni, sudah diselamatkan Tuhan. Saya nggak mau tinggal balik lagi, kembali ke masa lalu saya hidup dalam bad news itu. But it's good exercise for me untuk bisa secara konsisten go back dan bisa lihat kembali seberapa buruknya. Dan saya lihat orang yang bisa menghargai salib Kristus. Orang yang betul-betul tidak take Jesus for granted. Adalah orang yang senantiasa sadar how broken dia. Paulus pakai bahasa ini. Dia itu lihat dirinya itu seperti. Bukan berarti Paulus itu tetap mengkondem diri dia ya. Kemudian bilang dirinya you jelek sampai dia low self esteem atau kemudian nggak punya confidence-nya. Bukan itu. Tetapi dia senantiasa mengingatkan dirinya sendiri. How bad. How broken. Saya lihat orang yang setiap kali nanti kita akan ambil komuni. Bukan supaya kita tinggal masa lalu, tapi untuk kita ingat senantiasa how bad. Karena kadang-kadang kita udah hidup di dalam kerajaan Tuhan, kita sudah diubahkan Tuhan, kita kadang-kadang take it for granted, ngerti nggak? Jadi saya mau bicara ini karena saya mau you feel bad. You really feel bad about it. Dan kenapa ini bad news? Karena I'm guilty. You are guilty. You're all guilty. Di Roma 1 ayat 18, saya akan fokuskan nanti 3 pasal, Roma 3, 4, dan 5. Tapi ini adalah background yang saya nggak bisa cerita good news kalau saya nggak bicara bad news. Ngerti maksudnya ya? Di sini katakan sebab murka Allah nyata. Because the wrath of God is revealed. Jadi sudah dinyatakan. Dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kenapa Tuhan itu murka? Karena dia kejam? Karena dia bukan Allah pengasih? Kan.
Nanti saya mau bicara khusus tentang murka Tuhan karena banyak orang salah mengerti tentang murka Tuhan. Tapi murka Tuhan terjadi karena karakter dia sendiri, dia adalah Tuhan yang kudus. He's a holy God. Dia adalah Tuhan yang adil, He's a just God. Dan waktu dia lihat penindasan yang terjadi, dia lihat ketidakadilan yang terjadi, dia melihat bagaimana kebenaran ditindas dengan kelaliman. Murka. Dan apa bahayanya kalau Tuhan murka? Kalau Tuhan murka, tamat kita semua di sini. Ya, saya nggak akan ambil waktu banyak tentang sini karena ini hanya untuk supaya kita tahu saja. Kita sudah bahas, Pendeta Frankie sudah bahas 2-3 pasal yang pertama minggu yang lalu. Saya nggak akan lama di sini, tapi saya mau kita lihat kategori yang Paulus bicarakan di sini. Di mana di pasal 1-nya ayat 18-32 dia bicara untuk satu kategori orang yang namanya unrighteous. No, unrighteous itu sebenarnya untuk semua orang. Tetapi ini terutama maksudnya untuk orang-orang yang sangat minim kenal Tuhan. Mungkin sangat minim dengar tentang Tuhan. Dan orang ini mungkin bisa bilang, tapi gue gak pernah dengar tentang Tuhan. Dan sering sekali bahkan kita waktu belajar Alkitab, banyak nih pertanyaan muncul dari orang yang tulus. Yang bilang, bagaimana dengan orang yang pulau terpencil itu, yang gak kayak kita di Jakarta, yang gak pernah dengar tentang Injil Kristus, bagaimana tentang mereka? Saya bilang, betul, good question. Tapi, supaya kamu tahu, mereka ada pohon kelapa nggak di sana? Karena mereka ada lihat laut nggak? Mereka ada lihat pasir nggak? Mereka ada lihat langit biru nggak? Ada lihat tanaman yang indah nggak? Ada nggak? Oh ada. Ada, berarti mereka sudah bisa lari lagi dari tanggung jawab. They cannot say, I cannot be held accountable. Nggak bisa. You are already held accountable. Kenapa? Karena kamu bisa lihat dari creation, ciptaan Tuhan. Mestinya kamu bisa tahu ada creator. Kalau ada creation, kan pasti ada si pencipta. Ini yang Paulus katakan. Lu lihat itu, tapi lu lebih tertarik creationnya, but you never want to know the creator. Kamu bahkan nggak mau tanya, anggap kamu nggak tahu, kamu nggak mau cari siapa creator itu. Kalau kamu lebih tertarik creation daripada creator, you are. Kategori kedua adalah orang self-righteous. Self-righteous ini adalah orang yang dia tahu dirinya sendiri dan dia pikir standarnya adalah dia. Point of reference adalah dia. Yang dia anggap benar, itu benar. Yang dia anggap salah, ya salah. Yang dia anggap ini yang bagus, ya bagus. Yang enggak. Ada orang ini punya opini. Orang ini juga punya keyakinan kadang-kadang. Dan waktu dia sering sekali lihat orang lain dan dia hakimi orang lain. Atau menilai orang lain berdasarkan dirinya sendiri. Itu adalah orang yang self-righteous. Dan Alkitab katakan di sini, silakan baca nanti pasal 2, kalau udah pulang baca pasal 2 ayat 1-16 itu bicara tentang kategori ini. Tapi saya mau kutip hanya di ayat yang pertamanya saja dulu. Dia bilang, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Bagaimana? Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tuhan sengaja kasih yang namanya conscience, hati nurani kepada manusia. Kamu bisa lihat bayi, belum pernah baca firman, belum pernah dengar firman Tuhan. Kalau dia sudah lakukan hal salah, mukanya sudah gini. Siapa yang bicara? Tuhan sengaja kasih alarm ini untuk bisa membuat manusia yang bahkan gak ngerti pun, belum pernah dengar firman pun, bisa tahu benar mana yang salah. Nah, saya nanti akan bicara tentang hati nurani ini. Karena ada orang yang bilang, tuh hati nurani penting kan? Betul, tapi hati nurani belum tentu itu kepada Tuhan. Oke? Saya akan bicarakan nanti, tapi saya mau kasih tahu bahwa ini kenapa Tuhan bilang, saya kasih kamu alarm dan conscience itu, supaya kamu juga nggak bisa bilang, oh karena ada hal yang kamu anggap benar, kamu sendiri langgar itu. Kamu dengan gampang nyalain orang, tapi kamu sendiri gimana? Guilty. I'm guilty. Karena saya juga lakukan itu.
Dan yang ketiga kategori itu adalah kategori yang kita sebut over righteous. Ini adalah orang yang tahu 10 perintah Allah. Waktu Paulus lagi bicara, dia bicara konteks orang Yahudi yang sudah tahu Taurat Tuhan, the law of God, dan mereka menjadi over righteous karena mereka merasa mereka itu bangsa pilihan, mereka adalah orang yang paling kenal Tuhan, dan mereka adalah orang yang paling benar dibandingkan yang lain. Over righteous. Tuhan bilang, no, you're also guilty. Kenapa? Karena you break the commandments-nya Tuhan. Jadi creation, conscience, dan juga commandments. Karena seperti rantai, 10 perintah Allah. Kamu break satu aja, fail. Rantai di kalung kita itu nggak perlu harus break 5. 6, break satu aja udah putus di sana. Paulus sendiri seseorang yang sangat luar biasa, dia aja nggak bisa jalani 10 perintah Allah itu. Sebenarnya maksud Tuhan memberikan hukum Taurat itu supaya jadi cermin, supaya kita bisa lihat siapa Tuhan sebenarnya, dan waktu kita lihat itu kelihatanlah boroknya kita. Tujuan dari hukum Taurat adalah sebagai satu refleksi supaya kita sadar, gua ini salah, gua ini broken. Dan karena gua tahu gua broken, dan gua nggak bisa lakukan sendiri, gua butuh savior, butuh penyelamat dalam hidup saya. Tapi yang salah di perjanjian lama, termasuk juga zaman Yesus, orang gunakan itu justru menjadi over righteous. Justru dia kejar itu, dia coba lakukan, dan kalau dia bisa lakukan lebih bisa taat, dia anggap dia lebih Superman. Akhirnya jadi righteous. Dan bahkan ada yang begitu legalistik, dan mulai lihat ini sebagai, oh kalau gue bisa lakukan puasa 3 kali seminggu, kok gue bisa berpuasa seperti gue bisa berikan perpuluhan, maka gue ini berarti lebih dekat dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan perlu you earn itu, earn righteousness itu, earn itu supaya lu makin dekat dengan Tuhan. Nggak ada, Tuhan nggak pernah buat itu. Itu manusia yang suka buat itu sendiri. Waktu kita salah, kita melayani lebih lagi. Supaya bisa balance-nya lebih bagus. Salah. Tuhan mau bilang, ini semuanya gagal, semuanya bersalah. Kamu perlu bertanggung jawab, kamu tertuduh. Ngerti nggak maksudnya di sini? Udah cukup bad news nggak? Ya udah 6 kamu di sini. Udah kebas ya. Saya perlu ulang balik, lihat buku Roma supaya saya bisa lihat betapa brokennya saya. Terutama kalau kita sudah mulai melihat kita ini terlalu bagus. Pernah merasa terlalu bagus nggak? Ada 2 jenis orang. Satu yang gampang merasa bagus. Ada orang yang gampang sekali merasa jelek. Dikit jelek, udah bagus pun jelek. Ngerti nggak? Ada orang jelek pun dianggap dia bagus. Nah, ini yang problem, oke? Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana pertanyaannya? Jadi bagaimana dong? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang-orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Tuhan mau kasih tahu melalui buku Roma. Lu mau unrighteous, mau self-righteous, mau lu namanya lu over-righteous, gak bisa. Sekarang Tuhan mulai masuk, baik kamu orang Yahudi maupun non-Yahudi, artinya kamu Yahudi bukan? Bukan, berarti kamu masuk non-Yahudi. Ya berarti seluruh umat manusia semuanya telah jatuh. Kita semua pendosa. We all fall short of the glory of God. Semua kita. Kemuliaan Tuhan di sini. Jauh kita dari itu. Kemudian dia bicara. Seperti gimana manusia fall short-nya? Dia sebutkan 3C berikut, yaitu karakter kita, conversation dari pembicaraan kita, dan juga dari conduct kita, tingkah laku kita. Dia katakan di pasal 3 ayat 10 dan 12,
Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini sangat penting karena kita suka ambil pandangan dari dunia yang mengatakan man is good. Alkitab mau bilang, no, you are broken, you are bad. Dan bukan maksudnya Tuhan itu membuat kita jadi merasa kita ini jadi waduh orang nggak pede, kemudian jadi hancur, you're bad, terus Tuhan terus menerus condemn kita. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan mau kita tahu bahwa goodness itu bad. Paulus bilang, sampah. Waktu dia sebut dia punya goodness itu, dia bilang, dulu aku anggap ini hebat, bagus, karakter hebat. Tapi aku lihat itu sampah hari ini. Saya paling tersentuh. Saya lihat ada seorang saudara atau saudari. Share seberapa buruknya dia. Seberapa kacau. Seberapa nyelewengnya dia. Seberapa dia tidak hormat Tuhan. Seberapa dia tidak mencari Tuhan. Saya sangat hargai. Nah, saya lihat itu the power of the gospel itu ada. Lebih daripada orang yang bilang, ya dulu gue ada pelayanan di sini. Gue itu dulu gini, sebelum ada gereja di sini, gue sudah ada. Saudara mulai, gue dengar itu geli. Merinding bulu kudus saya karena dia tidak mengerti berapa buruknya. Ini penting untuk kita. Bahkan waktu dalam hidup kita sehari-hari sangat penting kita waktu kita lagi berdoa bersama dengan Tuhan, kita ambil waktu kita dengan Tuhan. Kita lihat. Karena waktu kita tahu seberapa kita buruknya, kamu tahu nggak? Kamu adalah orang yang sangat gracious dengan orang. Kamu adalah orang yang betul-betul bisa sabar dengan orang. Kamu adalah orang yang bisa mengasihi. Tapi kalau kita orang yang anggap kita bagus, sulit kamu. Pembicaraan, kata-kata kita. Guilty. Ayat 13-14, kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kamu tahu kubur ternganga itu. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Siapa di sini tidak bersalah? Semua kategori ini saya masuk. Tadi kategori unrighteous, self-righteous, over-righteous, saya masuk semuanya. Conduct, ayat 15, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, ada jalan damai tidak mereka kenal. Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu hanya mirror. Cermin. Karena ada hukum Taurat, gua jadi tahu gua berdosa. Itu tujuan dari hukum. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya juru selamat kita, the Savior. Justru melihat itu kita justru mau cari, kejar yang namanya Savior. I need the Savior because I cannot save. Bisa. Ayat 23, ini ayat yang kita tahu, hafal semuanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kita udah gagal total, tidak bisa kita nyelamatin satu sama lain, nggak akan bisa. Nyelamatin diri aja sendiri aja nggak bisa. Jadi we are guilty. Dan kita lihat di sini berarti kesimpulannya dari 3 pasal pertama adalah bad news. Kita semua bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah. Bad news. Sorry, bad news. Jadi kalau kita datang ketemu sama orang, ada kasus ini, problem ini. Saya cuma bilang, we live in this world. Memang bad news. Mereka butuh Savior. Mereka nggak butuh kamu. Mereka butuh Savior. Tapi Tuhan mau pakai kamu untuk datang. Bisa berdoa dengan mereka, mengasihi mereka, ulurkan tangan, mendengarkan mereka, bantu mereka. To bring them to the Savior, supaya dia bisa jadi good. Ngerti nggak maksudnya di sini? Itulah sebabnya inilah kenapa kita
mengajak orang lain supaya kita tahu ini bad news banget. Orang yang tidak menginjil, orang yang tidak share imannya adalah orang yang lihat dunia ini good news. Untuk apa gue share? Bagus kok hidup dia. Untuk apa gue ini? Harmonis kok. Betul, kelihatan dari luar begitu. Tapi kamu tahu, murka Allah telah nyata bagi semua. Tangkap nggak masuk dari sini? You need to understand bad news untuk kamu buka mulut kamu, mengasihi orang, serve orang, bukan menghakimi orang. Untuk bisa membawa orang bisa mengenal Kristus. Semua bersalah. Mengikuti hukum Taurat tidak membuat orang tersebut tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kamu baca firman, hafal, ikut sekolah pendeta, teologi, tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Bad news. Kalau bisa, ikut kursus saja udah. Bad news. Karena Tuhan itu adil, dia harus menghukumi yang salah. Itu bad news. Karena Tuhan itu holy, dia itu just, dia adil, dia akan menghakimi. Saya mau tanya, kalau Anda mengalami satu kasus, dan Anda dijahilin, Anda dikerjain, Anda dijolimi, sesudah itu si hakim udah tahu itu orang salah, kemudian dia let go orang itu dengan enak. Kamu berasa bagaimana? Kamu akan bilang, kamu hakim yang baik. Anda akan bilang, engkau adalah hakim yang adil. Oh, kita nggak akan percaya sama hakim itu langsung. Saya bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dan yang bersalah itu harus bersalah. Harus dihukum. Harus diadili. Saya bersyukur, amin. Ini bukan karena dia kejam. Tapi karena He is a just God. Itu yang saya suka, syukuri itu. Berapa kali kita syukur tentang itu? Kita harus syukur. Nah, saya mau kita mengerti tentang murka Tuhan. Karena banyak di sini yang bayangin murka Tuhan itu adalah nanti di hari penghakiman. Nanti waktu Yesus datang kedua kali, semuanya. Orang pikir itulah Tuhan murka. Enggak, Alkitab katakan, waktu buku Roma dituliskan, sudah dikatakan, murka Tuhan telah nyata. The wrath of God is revealed. Berarti murka Tuhan sudah dinyatakan bahkan saat itu. Jadi jangan bayangkan murka Tuhan itu nanti ya, waktu kemudian Tuhan hajar semuanya, semua anguskan semuanya, bukan itunya. Murka Tuhan itu enggak seperti murka kamu dan saya. Oke? Saya ketemu sama orang ya, saya bilang, ya saya takut sama Tuhan. Tuhan itu kejam. Saya bilang, coba cerita sama saya kejamnya gimana? Kenapa gini, kenapa? Bilang, kamu cerita Tuhan atau cerita kamu? Kamu. Tuhan murkanya enggak kayak kamu dan saya. Sama sekali tidak. Kalau kamu murka, banting pintu. Kalau kamu murka, kamu jahatin tuh orang. Kamu jelekin dia, kamu gosipin dia, terus kamu bilang, jahat loh. Kalau kita murka gitu. Kalau kita murka, mata kita putar. Kalau kita murka, kan sama sekali enggak seperti itu. Kalau kamu murka, kelihatan tidak happy kamu. Tuhan murka enggak begitu, enggak kayak kamu. So please, saya mau ingatkan lagi, God's wrath is not like your. Jadi jangan salah kaprah. Saya lihat orang tua yang didik anaknya. Kamu tahu kenapa Papa marah? Karena Tuhan marah. Karena kamu lukai Tuhan, kamu tahu seberapa sakit? Papa masih oke. Kamu tahu seberapa sakitnya Tuhan? Sangat sakit, kamu tahu. Ambil tali pinggang. Pak, pak. Jadi anak, Tuhan. Gak heran, waktu gede gak mau. Berapa banyak anak pendeta gak tertarik untuk mau belajar firman. Gak mau tahu. Karena murka bapaknya, dianggap itu murka Tuhan. Saya mau kasih tahu, berapa banyak orang saya ketemu, saya harus bilang, God's wrath. Not like human's wrath. Harus yakinkan orang bahwa Tuhan itu dalam murkanya pun dia sangat
sangat lamban untuk marah. Kamu tahu waktu Musa pergi ke atas gunung bersama dengan Tuhan, turun dia lihat orang bikin lampu emas, ambil 2 loa itu, pak! Dia bilang lu naik lagi ke atas 40 hari, dia naik ke atas. Sana di Keluaran 34, God is God. He's slow to anger. Kita bisa lihat karakter Tuhan itu dalam murkanya. Petrus perjanjian baru katakan, God is slow to anger. Dia tidak mau ada. Saya bicarakan ini, bukan berarti kalau gitu you take God for granted. Justru ini poinnya. Jangan sembarangan mewakili Tuhan. Sampai ada orang, karena gue bilang kenapa kamu sedih? Tuhan lagi gak happy sama gue. Kenapa gak happy? Karena pembimbing gue gak happy sama gue. Pembimbingnya itu. Ini maksudnya di sini. Careful. Dan tadi dibilang lagi, murka Tuhan telah nyata. Nah, bayangan kita murka Tuhan berarti dipecat dari kerja. Tiba-tiba bisnis gagal. Tiba-tiba sakit. Ini bayangan kita. Tolong saya mau kasih tahu, di sini konteksnya di Roma 1, saya mau tunjukkan murkanya Tuhan. Oke? Sudah setuju murka Tuhan tidak sama dengan murka kamu dan saya? Sudah setuju? Setuju? Oke, kalau sudah setuju baru saya tunjukin. Kalau nggak setuju buat apa? Dia lanjutin. Ya, ini murkanya Tuhan. Tuhan telah nyata. Ayat ke-18, ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemasan. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Murka Tuhan. Give it over. You think Tuhan, mana? Tuhan tidak apatis. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap setia. But God give it over. That's what you want to do? Udah coba, gua ini, lu mau? Gak nyerah, Tuhan gak pernah nyerah. Love never fail. Never stop. Kamu ada lihat anger di sana? Kamu ada lihat malapetaka terjadi? Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Ciptakan hubungan suami dan istri yang wajar, tapi digantikan dengan hubungan yang tak wajar. Tidak terjadi di mana-mana hari ini. Kamu lihat Tuhan, oh banyak yang berhasil. Kamu lihat itu sebagai murka. 28, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Siapa di sini lihat ini adalah murka Tuhan? Karena kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita lihat, kamu tahu hal yang paling saya takut? When things go well semuanya, bukan berarti saya benar sama Tuhan. Saya nggak mau kita paranoid, tapi bagi saya pribadi, kalau semua saya mulai, God, search my soul. Right before. Saya harus tanya itu. Murka Tuhan bukan berarti you out of your job, you out of it, you sakit, itu yang dilemparkan manusia kepada kita. Murka Tuhan telah nyata. Kamu lebih takut mana? Saya lebih takut yang begini. I fear of God when I see. Waktu gereja, kelihatan semua oke. Saya nggak bilang kita paranoid ya, kemudian jadi kayak orang yang sakitan gitu. Careful. Bukan berarti gereja penuh, berarti nanti akan ibadah, 3 ibadah. Berarti, wow. Kembali saya bilang, saya nggak negatif. Nah, mungkin kita sudah drifting juga, sudah banyak kesuan-suan, I don't know. Saya lebih takut jenis yang begini. Yang mana? That's bad news. Cukup lah ya.
Soalnya saya lihat kamu udah tegang sekali dari tadi. Let's go to good news, oke? Kalau good news harus semangat. Nah, good newsnya apa? I'm not guilty anymore. I'm forgiven. Saya diampuni, amin. Bagi yang Kristen, semangat semua di sini, amin. I'm forgiven, I'm forgiven. Pertanyaannya, berapa itu membuat kamu bersyukur? Berapa itu membuat kamu bersemangat dan dalam hidup kamu terlepas dari tantangan hidup apapun? Live your life more than a conquerors. Hidup lebih daripada pemenang. Karena betul-betul kalau good news itu mestinya you lighten up. Mestinya kalau itu good news berarti membuat kamu betul-betul hidup kamu itu kamu akan sebarkan good news itu apa? Tapi kalau kamu lihat itu sebagai news yang biasa ya enggak. You won't even give your time ngomong itu. Alasan kita adalah, sorry ini bukan department gua, itu bukan kekuatan gua, ya lu yang lakukan. Ini enggak ada hubungan kekuatan atau enggak. If you receive good news, and if you know that good news, kamu buat apa? Gak usah ada orang suruh kamu yang udah langsung ngomong sendiri. Unless you don't see it as good news. Nah, good newsnya apa? Dia 21, kali lagi dia pakai kata nyata atau is revealed. Tapi sekarang yang dia bicara adalah hukum Taurat. Dan murka Tuhan ya, sekarang dia bicara hukum Tauratnya. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya. Sekarang dia bilang, sekarang saya memperkenalkan kamu yang namanya the righteousness of God. Kebenaran Tuhan itu nyata sekarang. Kebenaran seperti apa? Kebenaran itu nggak bisa dapat dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak bisa membuat kamu sembuh. Hukum Taurat itu tidak bisa memperbaiki kamu. Itu cuma hanya membuat kamu tahu, you are broken. Plus, tapi kebenaran ini dia bilang, yang Tuhan sudah reveal yang nyata ini. Kebenaran itu datang karena iman dalam Kristus Yesus. Karena faith kamu, iman kamu pada seseorang. Hanya dialah yang bisa membuat bad news dari good news. Namanya Yesus Kristus. Amin? Itu yang dia bicarakan. Kemudian dia bilang, di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dia bilang, sekarang kenapa bad news jadi good news? Karena ada namanya kasih karunia Tuhan, the grace of God, bagi orang yang harusnya dapat murka Tuhan, yang harusnya dihukum, yang harusnya mati, yang harusnya mengalami ambil konsekuensi itu. Sekarang Tuhan kasih itu secara cuma-cuma. So you receive gift. Gift itu adalah sesuatu yang kamu tidak perlu earn. Sesuatu yang kamu earn itu namanya salary, gaji. Sesuatu yang kamu terima cuma-cuma, it's a gift. Makanya dibilang, gift itu apa? Grace-nya Tuhan. Di mana kamu menerima yang harusnya kamu tidak layak terima, tapi Tuhan kasih itu freely as a gift to you. Itu good news nggak? Good news. Makanya kata grace itu muncul 26 kali hanya di buku Roma. Setelah dia bicara grace, dia bicara iman. Iman bicara 39 kali hanya di buku Roma. Apa yang dia bilang di sana? Dia bilang Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Iman sekarang dia bicara. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu. Dan masa kesabaran. Tuhan adil. Panjang sabar. Yang murkanya harusnya udah bisa tamat. Karena dia bilang, gila, Tuhan manusia ini gak ada yang bisa. Saya harus korbankan anak tunggal saya satu-satu. Karena yang sempurna cuma dia. Yang tidak bersalah cuma dia. Dan karena gue adil, gue harus hukum. Dihukum siapa? Yesus. Waktu kita ambil komuni, saya berharap kamu diingatkan salib Yesus. Setiap kali saya ambil komuni, saya bilang, God, thank you. Dosa kamu saya. Semua rasa salah kita, semua kesalahan kita.
tebus oleh everything. Kamu bicara dosa saya 20 tahun lalu? Yes. Kamu bicara dosa saya kemarin? Ya. Kamu bicara dosa saya ke depan? Ya. Tuhan adil. Jadi kalau orang bilang, kenapa Yesus mau disalib gitu? Karena dia hukum. Dia dihukum. Kenapa matinya harus sampai begini? Ya, karena dia dihukum. Harusnya terjadi pada saya, terjadi pada dia. Dan karena itu, saya beriman. Saya percaya kepada yang nyelamatin saya. Dan waktu saya percaya kepada dia, kebenaran dia, semua righteousness dia, 100% righteousness dia. Dari righteousness. Kamu tahu, hanya tahu itu good news banget. Bukan hanya saya diampuni, tapi sekarang righteousness dari Yesus sepenuhnya. Maksud kamu ini manusia yang pendosa ini. Oh, karena Tuhan itu kudus. Dia nggak bisa terima 90%, 70% nggak bisa. Dia hanya bisa 100%. Makanya waktu Tuhan lihat saya setiap hari. Manusia yang lemah, broken ini. Dia lihat saya. Karena saya percaya Yesus, beriman kepada Yesus. Dosa saya diampuni. Waktu Tuhan lihat saya, Tuhan lihat kebenarannya Yesus. And He's pleased with me. Karena Yesus. Makanya saya nggak ngerti kalau orang nggak cinta Yesus. Saya nggak ngerti kalau orang tidak personal dengan Yesus. Saya nggak ngerti kalau orang tidak ngejar Yesus. Yesus adalah sebab kenapa saya bisa enjoy my life today. Saya tidak perlu hakimi orang. Tidak ada orang bisa hakimi. Saya hari ini tidak perlu, kalau saya buat kesalahan, saya harus coba buat baik itu supaya saya bisa earn the righteousness. Enggak, karena saya tahu persis, it's God's righteousness sepenuhnya. Alasan kenapa kita mau hidup benar. Karena kita tahu kita tidak layak terima. Karena kasih Yesus, kebaikannya. Dia mati untuk saya. His righteousness is on me. Karena itu kita mau hidup righteous. Not to earn the salvation. Not to earn righteousness. Tapi karena I'm already righteous. I want to live righteous life. Ngerti nggak maksudnya? Good news for you. Good news. Gak ada dari, saya mengasihi saudara-saudara di sini. Gak ada seorang pun dari kita di sini bisa lakukan apa yang hanya Yesus bisa lakukan. Gak ada. Saya senang lihat saudara-saudara di sini mengasihi kita, dekat satu sama lain. Kok bisa dekat satu sama lain, tapi Yesusnya ditinggalin. I encourage kamu untuk bangun satu sama lain. Kamu lebih love satu sama lain. Lebih mengasihi. Amin. Tapi jangan kamu tertarik sama orang ini lebih daripada Yesusnya. Just not right. Orang-orang lebih hormat saya daripada hormat sama Yesus. Tahu? Saya enggak give you that good news. Saya betul, saya lihat ada orang kalau lihat saya, Pak Lem, ya, sama Tuhan selengean dia. Amin, kamu mau respect saya. Respect Jesus even. God's righteousness is not found in the law. But in the person of Jesus Christ. Kamu tahu banyak orang bilang, aduh perjanjian lama bosan semuanya. No. Bahkan orang bilang perjanjian lama itu murka semua, perjanjian baru love. Ini orang nggak ngerti Alkitab. Kamu lihat perjanjian, the law, yaitu perjanjian lama kamu bicara, hukum Musa di sana kamu lihat, semuanya menunjuk kepada Yesus. Karena mereka itu tahu, mereka nggak bisa nyembuhin, mereka bukan obatnya. Yang bisa nyembuhin, yang bisa nyelamatin, yang bisa bawa dari bad news ke good news, hanya Yesus. Makanya kamu lihat, dari buku Kejadian sampai buku Malaki, semuanya kamu lihat. Buku Kejadian, kamu baca, wow, Yesus itulah. Nih dari wanita itu.
Kamu masuk ke buku Keluaran, Yesus itu adalah Passover Lamb-nya itu. Kamu lihat setiap buku yang ada di perjanjian, it's all about Jesus. It's all pointing to Jesus. Karena Yesuslah kita punya good. Saya mau ngajak kita hari ini waktu nanti kita komuni. Betul, kamu bisa syukur karena Yesus. Amen? Di buku Roma 4, saya nggak ada waktu untuk bacakan. Dia cerita tentang Abraham. Abraham dibenarkan bukan karena apa yang dia perbuat. Dia benarkan karena iman dia. Kenapa penulis si Paulus dan juga Roh Kudus dan juga Tuhan mau nyatakan ini kepada orang? Karena banyak orang yang lebih banyak lihat, Abraham bagusnya di mana dia nipu istri, mana kok bisa dia jadi benar ya, gimana ini? Banyak orang bertanya itu. Orang nggak tahu bahwa Abraham dibenarkan, justified karena iman dia, bukan karena behavior dia. Ini maksudnya di sini ya. Jadi kita udah belajar tadi bad news-nya, tadi 3 yang teratas, sekarang kita bisa lihat good news-nya yang warna kuning. Yesus yang dihukum karena dosa dan kesalahan saya, sehingga jika saya menaruh iman kepadanya, maka dosa saya akan diampuni. Saya dibenarkan olehnya dan saya memiliki kebenarannya. Amen? Good news. Good news-nya juga, saya sekarang, karena hidup kita manusia gini, kayak gender kan jelas. Gender cuma ada men, women, jelas ya. Donald Trump aja ngerti kok tentang itu, apalagi kita ya. Ini juga sangat jelas. Hari ini kalau kita lihat manusia, jangan lihat, ekonominya, pendidikannya, dia sukses gak, dia baiknya, dia nggak ada. Udah kita tahu, all bad lah. Kebaikan kamu itu gak ada artinya. Baik belum tentu benar. Kita udah setuju itu. Di sini dikatakan kamu itu di dalam Adam atau kamu di dalam Kristus. Hanya itu aja pilihannya. Kalau kamu di dalam Adam, berarti kamu masih di dalam murka Allah. Tapi kalau kamu di dalam Kristus, kamu ada di dalam kasih karunia Tuhan. Hanya salah satu saja. Saya nggak bisa di dua-duanya. Dan hidup saya nggak bisa di dua-duanya. Hidup saya dalam murka Tuhan atau saya di dalam kasih karunia. Kalau saya dalam kasih karunia, kamu akan ngerti poin 3 yang saya bicarakan di sini. Karena harusnya hidup kamu adalah lebih daripada pemenang. Amen? Ini adalah bad news. Kita sudah bicara bad news, kita bicara good news, sekarang best news-nya. Kamu siap? Best news-nya. Kamu harus excited. Saya doa Tuhan, saya mau setelah selesai ini pulang semua. Semangat, oke? You're no more guilty. You are forgiven. Tapi sekarang hidup kamu, I'm very hopeful. Tapi kemarin baru aja gue disabet, kemarin baru gue ditilep, it's okay. Hopeful. Oke, ini adalah hidup kita. This is the bad news. Kenapa bisa? Karena di buku Roma 5 ayat 1 dibilang begini. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman. Kalau kamu benar-benar dibenarkan oleh iman, berarti hidup kamu akan punya namanya peace atau damai sejahtera. Dia bilang kamu akan punya damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Jadi ini bukan damai sejahtera yang kulit. Ini adalah damai sejahtera yang sumbernya adalah dari Tuhan. Bukan yang secara psychologically, emotionally, I'm at peace karena gue sekarang di Bali, di Ubud, bukan itu. Dan ini bicara tentang peace with God. Saya nggak punya waktu untuk bicara peace of God, lain kali kita bicara itu. Tapi bedakan peace of God dengan peace with God. Ini adalah damai dengan Tuhan. Dengan itu artinya ada relationship yang saya sangat confident, saya sangat secure, saya sangat yakin karena itulah saya punya peace itu. Saya dengan Vania, kalau saya berantem, I don't have peace with Vania. Walaupun kita tinggal satu rumah. Nangkep nggak maksudnya di sini? Tapi peace itu adalah kalau betul-betul kita punya hubungan yang baik, I have peace with Vania. Ini adalah saya yakin I have peace with God. Ini yang bicara. Ini yang pertama muncul. Kenapa kita bisa, kita betul-betul ini best news ini. Karena we have peace. Dunia mau peace, gak ada peace ini. But you have peace with God. Start dari itu. Nah saya bicara ini, saya mau kita mengerti bedanya antara false peace dengan true peace yang dibicara di sini. Karena hari ini ada manusia, karena iblis adalah penipu, kita pun ditipu dan kita pun nipu diri sendiri.
Dan kita pun nipu orang lain. Ngerti maksudnya? Jadi tahu bedanya antara false, yang palsu, dengan yang namanya asli, yang benarnya. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau false peace, itu kita mengaburkan iman dengan kepercayaan secara umum. Maksud saya gini, kepercayaan secara umum atau belief secara general begini. Kita bilang, kamu percaya Yesus? Oh, saya percaya. Udah, habis itu kamu bicara Yesus, dia nggak gitu banyak mau bicara tentang Yesus. Kamu percaya bahwa hanya melalui Yesus bisa selamat? Oh ya, saya percaya. Tapi kamu lihat, ya nggak tertarik tentang itu. Bahkan kalau kamu mulai tanya dia lagi, jadi menurut kamu apakah kamu sudah diselamatkan? Apakah kamu selamat? Apakah kamu diampuni? Oh, dia akan mulai aman. Pernah ketemu orang seperti itu? Kalau kamu tanya, kamu selamat? 5 menit berikut ada orang datang lagi, kamu selamat? 10 menit later, kamu selamat? Saya makin semangat mau bicara keselamatan sama kamu, ngerti? Karena my faith is specific. My faith itu based on knowledge, bukan feeling, bukan general, bukan secara umum. Ini betul-betul specific, I know it, I believe it, let's talk kalau mau bicara tentang itu. Tangkap nggak maksudnya di sini? Karena hari ini, iblis pun, kita tahu di buku Yakobus, iblis pun percaya. Dia percaya Yesus, dia percaya Roh Kudus, dia percaya Allah Bapa, dia lebih percaya daripada siapapun. Tapi bagi dia kan itu bukan iman yang dia ambil secara pribadi, itu mah secara umum aja. Knowledge saja. Ngerti maksudnya di sini? Tuh, ini adalah bukti orang pikir dia peace. Oh, oke kok, gue dapat tiket surga kok, gue ini itu false peace. Tanda yang kedua adalah hanya tertarik pengampunan, bukan kebenaran. Saya lihat polanya, kalau orang mulai tertarik, gue udah diampuni, tapi hidupnya dia nggak mau, benar. Saya nggak bilang kejar kebenaran berarti you earn gitu. You earn the salvation, you earn righteousness. Tidak bisa, saya sudah buktikan tadi, saya sudah bicarakan di sana. Ini adalah kamu kejar kebenaran karena kamu tahu kamu sudah benar. That's why you wanna live righteous. Tapi orang yang punya false peace itu cuma tertarik bicara diampuni. I'm forgiven, titik di sana. Bahkan yang paling parah, ciri khas ketiga adalah meringankan dosa. Kamu tahu tipe yang kayak gitu, dosa dia cuma, oh ya udah, dia oke, ya Tuhan memang ini, ya udah, dia ringanin. Dan ini tanda-tandanya, cepat dia sembuhnya. Udah dia mukulin orang, udah nyesekin orang, habis itu dia. Saya nggak bilang kalau gitu ya, yang lambat sembuh itulah yang benar juga. Nah, nanti saya mau bicara di true peace itu. Yang saya mau bicara terlalu diringankan, dosa aja. Angin. Ini bahaya. Ini saya dan kita semua di sini harus mengasihi orang tersebut, harus memperingati dia, but what you have is not peace with God. What you have is false peace with God. Kamu nggak maksudnya di sini? Sekarang saya mau bicara true peace. True peace seperti apa? True peace itu, ini bukan feeling kamu, you know it, you believe it. Ini bukan cuma perasaan kamu. Saya mau bicara terutama untuk Kristen-Kristen yang kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan, kamu sudah diampuni, dan kamu harusnya memiliki namanya damai sejahtera dengan Tuhan. Tapi kamu banyak didrive oleh feeling kamu. Kamu tiba-tiba buat salah, terus kamu bilang, Tuhan gak happy. Tuhan gak happy sama gue. Aduh, berarti gue udah agak jauh sama Tuhan. Terus kita mulai datang, mulai duduk di belakang di gereja. Kita lihat orang udah mulai insecure kita di sini. Ini saya sedih kadang lihat saudara yang sebenarnya punya the true peace with God. Tapi kamu tidak ambil ini serius dan kamu tidak enjoy itu. And your life as a Christian miserable. Karena kamu buy in, kamu terima apa yang iblis mau menghancurkan kamu itu. Kamu terima itu. Jangan. Saya tahu dengan persis, I'm right with God. Bukan karena hebat, tapi karena Tuhan sudah mengampuni saya dan He justified me. Dia sudah benarkan. Karena dia benarkan, I have a right relationship with God. Itu kasih saya true peace. Ciri yang kedua adalah saya nggak bisa lagi didakwa oleh iblis dan hati nurani saya.
Didakwa iblis. Iblis kata, udah lu percumalah, lu ngomong lu Kristen, ngomong murid, buktinya lu gini, lu buat gini, apaan lu, percumalah lu, ngomong munafik lu. True peace of God. With God kamu nggak merasa didakwa lagi. Bukan perasaan, bukan apa yang orang bilang. It's about, Saya tahu kalau saya jatuh, saya berdosa. Saya bisa datang, saya mengaku, saya bertobat. Tuhan ampuni dosa saya. 1 Yohanes 1 ayat 9. I know it. Not based on your feeling, it's based on what you know and what you believe. Ini nggak maksudnya di sini. Terus hati nurani. Ini tadi saya janji saya mau bicara hati nurani. Didakwa, hati nurani. Saya mau kita tahu ya, semakin lama kamu menjadi Kristen, kamu itu makin sensitif. Karena kamu bertumbuh, kamu makin sensitif terhadap dosa. Waktu saya pertama kali bertobat dari dosa, saya jadi murid Tuhan. Sungguh-sungguh saya bertobat. Amin. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup saya sebagai Kristen, makin bertumbuh, makin ngerti hati Tuhan, makin ngerti namanya apa righteousness Tuhan, makin saya sensitif terhadap dosa. Hal-hal gitu mulai kita sensitif. Tiba-tiba satu hari waktu saya lagi belajar Alkitab dengan orang, bantu orang, tiba-tiba orang ini, saya bilang, dan gue juga nggak beres. Jangan-jangan gue nggak selamat juga. Kamu tahu karena apa? Karena kamu makin bertumbuh, which is good news. You become more sensitive terhadap dosa. Tapi banyak saya lihat orang yang makin bertumbuh, kemudian makin, benar, Tuhan nggak happy. Hati nurani kita harus latih. Your conscience you have to train. Untrained conscience bahaya. Contoh, orang curi pertama kali. Kayak koruptor kita. Pertama dia curi. Tapi curi. Terus teman-teman juga curi. Lama-lama conscience dia udah nggak bisa benar lagi. Itu yang namanya untrained conscience. Trained conscience adalah gini, bukan berarti kita sempurna hidupnya. Kita salah, kita train conscience kita supaya conscience kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan voice suara Tuhan, bukan voice-nya iblis gitu. Saya harus train conscience saya terus menerus dalam segala area in our lives, hidup saya. Saya harus train supaya conscience-nya itu, conscience belum tentu benar ya. Conscience setidaknya itu yang nolong kita untuk kamu yang masih di sini. Saya kan di Singapura, bawa mobil. Sekarang lampu merah aja saya sudah ngerem jauh-jauh. Saya balik ke Indonesia. Saya lihat lampu merah, orang ngung udah jalan. Terus saya pikir dia jalan, gue ikut juga dong. Ngerti nggak maksudnya? Nah dulu saya bisa, sekarang habis saya di Singapura, concern saya mulai makin jelek. Saya mulai hampir kayak orang Singapura, kiasu. Gitu. Ngerti nggak maksudnya di sini? Ngerti nggak maksudnya di sini? Saya mulai lebih lihat, tapi bagus dalam hal itu. Bagus untuk. Benar. Saya mulai lihat dulu kayak ini, itu nolong. Jadi harus dilatih. Anggap, tapi jangan biarkan itu mendakwa. Kalau kamu punya true peace, kamu tidak akan terdakwa. Yang ketiga cirinya kamu nggak takut kematian dan neraka. Of course kamu sedih lah mau ninggalkan keluarga yang kamu sayang. Kamu nggak takut. Kamu betul-betul ada true peace itu. Bukan berarti kamu malas hidup. Bukan. Tapi kamu tahu. Kalau kamu punya peace with God, kamu nggak usah takut mati. Kamu nggak usah takut neraka. Amin. Kalau kamu punya peace with God, ketika jatuh, kamu juga nggak langsung, ada orang gini, kalau dia jatuh ya, udah habis Tuhan udah tinggalkan. Jadi kayak Tuhan tinggal masuk, Tuhan tinggal masuk, Tuhan. Emangnya Tuhan gini, hide and seek sama kamu, ngerti nggak maksudnya? Udah harus tobat. Kalau tobat baru Tuhan masuk lagi. Kalau nggak tobat Tuhan keluar. Kalau ini masuk keluar, emangnya Tuhan game kamu atau apa? Kalau kamu jatuh itu tidak cancel, tidak putus hubungan, tetapi itu membuat kamu merasakan, I don't want that. Saya nggak mau jatuh itu lagi. Saya nggak mau lakukan dosa. Kenapa? Karena it pain me. Membuat saya nggak punya peace with God itu. I don't want that. Alasannya. Lengkap nggak maksudnya di sini? Being at peace with God
does not imply the absence of suffering. Ini juga orang harus ngerti. Karena orang pikir kalau gue damai dengan Tuhan, berarti gue dapat promosi terus, berarti nggak ada suffering. Nggak benar. Karena Alkitab ini langsung di ayat berikut dia bilang, ini, baru habis dia bilang tentang damai sejahtera, habis itu dia bilang, di dalam kasih karunia kita berdiri. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Saya berharap Alkitabnya stop di sini. Habis iman, habis damai, peace, dia bilang, you have hope. Makanya hidup kamu harus hopeful. Tapi bukan hanya itu aja. Apa lagi? Dia bilang kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, saya ngerti berarti peace with God. Bukan berarti absence daripada suffering. Bilang kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Telah dikaruniakan kepada kita. Saya mau tutup, saya mau bicara pengharapan. Karena saya mau kita tinggal dari sini. Tinggal dari tempat ini. Ya, hopeful people. Amen? The best news ya kita. Kenapa? Saya mau kita lihat kata terjemahan di dalam NIV adalah suffering. Tapi kita langsung pikir ini suffering, langsung pikirnya negatif. Saya mau kita ngerti bahwa kata asli, bahasa Yunani adalah tribulum. Di mana kata bahasa Inggris tribulation, datang dari kata tribu. Tribulum ini adalah ini. Tribulum ini adalah kayu yang sengaja dikasih paku atau dikasih benda tajam yang ditarik oleh kerbau. Dan inilah yang namanya tribulum. Waktu dia lagi tarik itu, dengan bulir-bulir itu semua ada di sana. The grain yang ada di sana, waktu ditarik, the wheat, gandum itu jadi dipisah. Jadi ke-reveal, jadi jelas gandum. Ya, ngerti nggak maksudnya di sini? Itulah tribulum. Tribulum itu sangat berguna. Karena akan reveal something yang harusnya memang harus jadi nyata. Tapi kamu nggak tahu, makanya harus di tribulum. Jadi jangan cuma pikir suffering, tiap kali lihat suffering, jangan. Kamu waktu ngalamin ini lagi tribulum. Ini lagi tribulum, ngerti nggak maksudnya? Kayak orang lagi gandum itu semangat gitu, ngerti nggak? Siapa di sini kerbau tak kemudian tarik di sana, enggak dong. Karena habis itu kita udah tinggal ambil gandumnya aja, beres kan? Jadi tribulum itu bagus. Kan kamu harus tahu. Kamu ini siapa? Panas matahari bisa membuat tanah liat jadi keras. Panas matahari yang sama bisa membuat lilin itu leleh. Air panas bisa membuat kentang yang keras menjadi lembut. Air panas mendidih yang sama bisa membuat telur yang lembut menjadi keras. Pertanyaannya sekarang, waktu tribulum terjadi pada hidup kamu, buat kamu hati kamu makin keras, atau membuat hati kamu makin lembut? Kenapa hidup kita makin hopeful? Karena setiap kali kita bukan hanya punya peace, setiap kali tribulum terjadi, hati kita makin lembut. Makin kita bisa lihat brokenness kita. Makin kita bisa lihat seberapa baiknya Tuhan. Makin kita bisa lihat, wow, Tuhan pakai brokenness dia, brokenness brother itu, sister itu, untuk bisa reveal something yang begitu luar biasa di dalam saya. I'm very hopeful. Makanya saya bilang kalau ada konflik dalam grup, jangan langsung, gue gak mau di grup ini. Ini tribulum. Bukan suffering, amin. Mulai sekarang kalau ada apa-apa langsung tribulum. Welcome tribulum. Amin. Kamu bisa ngomong itu hanya dengan satu kondisi. Kalau ternyata tribulum itu membuat kamu makin lembut. Dan makin keras. Saya lihat tribulum terjadi dalam hidup saudara-saudara dalam jemaat. Saya ada lihat makin keras, kemudian suaranya pun makin keras. Kemudian dia jahat. Yesus jahat.
Dia bilang, wah, dia tanah liat sudah jadi keras. 1.000 untuk membuat kamu jadi, I can see my own broken. I can see. Forgive dia. Tahu nggak gampang? Itulah yang Tuhan lagi. Seperti Mazmur 42 dan 43. Mazmur bilang, oh, saya lihat sekeliling sini, saya mau kalian pulang. Dan pengharapan dari Tuhan. Amen. Kita udah bicara bad news. Bicara good news. Tapi mari kita hidupi best news. Karena the best news is yet to come. Mari kita jadi orang yang lebih daripada pemenang. Amen. Janji semuanya, yang mau angkat tangan semua di sini. Bilang amin, 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 amin. Amin, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua.